Hai, hello Sobat Ukamers. Masih di acara Ngeban Ngobrol bareng Neymar. Masih bersama saya Faris, si air tampan, orang paling tampan di Neymar. Oh my god. Wow. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Sobat Ukamers yang kemarin sudah mampir ke IG Neymar, sudah memberikan saran, sudah memberikan masukan tema Ngeban pada minggu ini. Banyak Sobat Ukamers yang DM di Instagram Neymar untuk request terbanyak adalah riset. Maka kali ini kita akan membahas tentang riset. Pentingnya riset konsumen untuk UMKM atau untuk bisnis Anda dan brand Anda. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama saya sudah menghadirkan narasumber yang pastinya luar biasa untuk Sobat Ukamers. Buat Sobat Ukamers pasti nggak asing lagi dengan narasumber kita. Jadi yang sering bermain-main di sosial media Neymar, mengunjungi sosial media Neymar, yaitu Unisasa. Unisasa. Halo Unisasa, apa kabar nih? Saya panggilnya Unisasa ya, karena Sobat Ukamers, kemarin kita sudah datangkan Putra Medan, sekarang kita datangkan Putri Padang, si Unisasa. Jadi saya panggilnya Uni di sini, nggak panggil Mbak. Oke Unisasa, jadi kali ini kita akan ngeban pentingnya riset konsumen untuk brand atau bisnis UMKM. Sudah siap ya? Siap. Siap ya? Kalau sudah siap, kita pulang. Oke. Jadi kemarin kan di Instagram Neymar banyak nih yang DM Sobat Ukamers, banyak nih yang DM tentang riset. Jadi mungkin langkah awal saat kita ingin melakukan riset ke konsumen gitu, apa sih yang perlu diperhatikan, apa sih yang perlu kita persiapkan begitu? Oke, jadi gini, kalau di riset itu kan berarti cuma salah satu aspek ya, salah satu poin untuk membangun brand kita. Dan riset itu secara fungsinya adalah supaya kita lebih mengenal dengan target marketnya kita. Seperti itu. Jadi kalau di brand sendiri, kalau teman-teman mungkin yang udah followers Neymar yang lama pasti udah tahu nih 10 step membangun brand dengan metodologi Neymar Way. Branding journey. Betul sekali. Okay. Nah, di riset itu salah satunya adalah di bagian step yang pertama nih Mas Faris, yaitu di rational value-nya. Jadi di situ di rational value itu poin utamanya memang positioning. Nah, di positioning itu kita perlu tahu nih siapa segmentasinya kita. Seperti itu. Nah, kalau untuk riset sendiri mungkin perlu dibagi ya Mas Faris, karena kan riset itu ada klien-klien kita dengan brand baru yang dimana nih dia belum punya konsumen existing. Jadi dia masih ini segmentasi brand kita siapa ya gitu, dia masih bertanya-tanya seperti itu. Tapi kalau di Neymar kebetulan kebanyakan adalah klien-klien yang sudah existing, yang dimana dia sudah punya database klien kita, tapi dia itu dia tuh udah punya database klien, tapi tuh dia nggak memanfaatkan itu gitu. Nah di sini yang kita sebetulnya kalau UKM mau bertumbuh itu nggak usah jauh-jauh dulu gitu, nggak usah mikirin yang melakukan movement besar atau yang lainnya, tapi justru udah deh kenali dulu siapa konsumen kamu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya kamu interview langsung ke mereka, apa mimpi mereka, apa kesusahan mereka dan lain sebagainya, seperti itu. Nah mungkin kalau di riset, kalau untuk di riset itu kalau di Neymar mempunyai 2 metodologi. Sebenarnya ini udah umum Mas Faris, teman-teman juga bisa cari di internet dan lainnya juga, belajar dari lembaga lainnya juga. Yaitu yang pertama adalah riset kuantitatif. Dan riset kualitatif. Betul seperti itu. Riset kuantitatif, riset kualitatif. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih Unisasa. Kuantitatif itu yang seperti apa, kualitatif itu yang seperti apa begitu. Kalau teman-teman nyari di internet, itu ada banyak banget sumber yang bisa kita pelajari berkaitan dengan
riset kuantitatif dan kualitatif. Nah, menarik, kalau secara definisinya sendiri, kuantitatif itu memang instrumennya itu berdasarkan angka. Pengukurannya itu dari angka, dari quantity gitu. Dari banyaknya persentase seperti itu. Nah, sedangkan kualitatif itu menggali lebih detail lagi, menjabarkan yang dari kuantitatif itu lebih detail dan ada narasinya seperti itu. Berarti tadi kuantitatif itu berdasarkan angka, banyaknya responden begitu ya. Betul. Kalau yang kualitatif itu pengelompokan responden lebih detail lagi begitu ya. Iya, betul. Dan itu biasanya kalau di riset kuantitatif biasanya kita menggunakannya itu adalah dari kuesioner, Mas Kuesioner, Faris. Betul. Nah, teman-teman juga sebetulnya bisa sih langsung, kalau yang punya outlet gitu bisa langsung riset di outletnya langsung gitu. Oh ya, kalau riset kuantitatif itu biasanya berdasarkan atau cara metodologi paling mudahnya itu adalah melalui sebar link kuesioner, Mas Faris. Seperti itu. Nah, yang kedua, kalau di kualitatif itu kita memang benar-benar interview deep banget gitu sama mereka. Kita ketemu langsung sama mereka atau mungkin via video call karena sekarang pandemi terbatas, seperti itu. Gitu, Mas Faris. Oke. Siap Unisasa. Mungkin saya ingin bertanya nih kepada Unisasa. Jadi semisal kalau kita nggak melakukan riset kuantitatif, kira-kira dampaknya apa sih? Atau mungkin bisa kita langsung melakukan riset kualitatif tanpa kuantitatif? Oke, kalau bisa nggak sih riset kualitatif dulu tanpa kuantitatif gitu? Ya sangat bisa banget. Jadi kalau kita mau riset, itu kita tentuin dulu nih Mas Faris, goalnya apa. Mau kita riset misalkan nih, kita mau inovasi produk. Oh ya berarti kita fokus risetnya terhadap inovasi produknya. Yang di riset adalah customer loyalnya kita, dan juga insight dari eksternalnya customer gitu. Gimana sih pendapat mereka terhadap produk yang akan kita luncurkan gitu, misalnya seperti itu. Dan kalau di Neima kita itu risetnya berfokus kepada customer behavior, atau teman-teman juga bisa ngelihat buyer persona. Jadi kita tahu nih tipe konsumen ideal kita itu seperti apa. Nah, kalau di Neima fokus risetnya terhadap hal itu. Dan teman-teman juga bisa nih kalau misalkan brand baru nih Mas Faris, biasanya Neima juga punya partner untuk riset, yang dimana kalau brand baru ini berarti risetnya adalah orang-orang yang menggunakan produk yang sama dengan brand kita. Seperti itu. Jadi kita pengen tahu nih gimana caranya kok dia bisa pakai produk tersebut. Dari banyaknya produk kok dia tetap milih brand A gitu. Dan lain sebagainya. Jadi emang yang pertama itu adalah menentukan goalnya terlebih dahulu. Apa ya? Baik. Betul. Dan tadi Mas Faris nanya, apa sih efeknya kalau nggak ngelakuin riset? Betul. Ya rugi banget. Nah, di sini memang terutama nih teman-teman UKM yang distribusi channelnya ini masih menggunakan reseller sama distributor. Biasanya dia nggak pegang data, nggak tahu customernya siapa, betul. Nggak tahu customernya pengennya apa, nggak tahu komplainnya apa, karena dia nggak pegang data itu gitu. Nah, di situ kita kalau sebagai pemilik brand ya, misalkan dari Mas Faris nih punya brand, Mas Faris nggak tahu kenapa penjualannya turun gitu. Ya udah by asumsi aja, misalkan nih, ya udah ganti logo. Ya udah tambahin produk ABC gitu. Itu by asumsi dan kita udah keluar cost banyak. Tapi ternyata bukan itu yang dibutuhin customer. Padahal solusinya bukan itu ya. Betul. Problemnya konsumen itu lain begitu. Betul. Jadi solusi yang dihadirkan berbeda. Nah, ini mungkin masukan untuk sobat e-commerce. Jadi asumsi adalah sebab dari matinya sebuah brand atau bisnis. Betul banget. Karena bisnis yang baik, brand yang baik, bisnis yang tepat, brand yang tepat adalah yang by data. Betul banget Mas Faris.